Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Idinalia dengan NIM 18602122322021. Saya adalah mahasiswa UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tadris Kimia. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester pada mata kuliah Media Pembelajaran Kimia yang diampu oleh dosenku Cintia Ramandika, MPD. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang senyawa benzena. Sebelum melangkah jauh, mari kita lihat peta konsepnya. Nah, di sini kita akan mempelajari apa itu benzena, lalu strukturnya hingga berbagai reaksi substitusi yang bisa dialaminya. Bisa dilihat, benzena merupakan senyawa aromatik yang mengalami substitusi. Nah, dari substitusi itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama monosubstitusi dan yang kedua disubstitusi. Di monosubstitusi itu menghasilkan nitrasi, sulfonasi, halogenasi, dan alkilasi. Disubstitusi menghasilkan orto, meta, dan para. Selanjutnya kita akan membahas apa itu benzena. Benzena adalah senyawa induk dari keluarga besar senyawa organik yang dikenal sebagai senyawa aromatik. Tidak seperti sikloheksana, benzena hanya mengandung 6 atom hidrogen, sehingga memberikan kesan bahwa cincin tersebut tidak jenuh dan setiap atom karbon berpartisipasi dalam satu ikatan rangkap. Dua struktur berbeda dengan ikatan tunggal dan rangkap yang berselang-seling di sekitar cincin dapat ditulis untuk benzena. Nah, selanjutnya kita akan melihat dari struktur benzena. Secara kimia, benzena itu memiliki rumus molekul C6H6. Strukturnya membentuk cincin siklik beranggotakan 6. Dari sini kita bisa lihat struktur benzena menurut Kekulé ada sebagai berikut. Menurut Kekulé, strukturnya digambarkan dengan ikatan tunggal dan rangkap yang berselang-seling di sekitar cincin. Nah, hal inilah yang membuat benzena unik dibandingkan senyawa hidrokarbon lainnya. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri benzena. Yang pertama ada rumus kimia. Seperti tadi, rumus kimianya yaitu C6H6. Lalu selanjutnya ada cincin siklik yang terdiri dari 6 atom karbon. Selanjutnya ada ikatan setara, yaitu semua ikatan C ke C itu sama panjang. Yang keempat ada aromatisitas, yaitu stabilitas tinggi karena delokalisasi elektron pi. Yang kelima ada hibridisasi sp2, yaitu setiap karbon membentuk 3 ikatan sigma dan 1 ikatan pi. Dan yang terakhir ada struktur resonansi, yaitu 2 struktur resonansi ekivalen. Selanjutnya kita akan membahas substitusi benzena. Substitusi benzena adalah jenis reaksi khas senyawa aromatik, khususnya benzena, di mana satu atom hidrogen pada cincin benzena digantikan oleh atom atau gugus lainnya. Sementara struktur cincin aromatiknya tetap utuh. Nah, reaksi ini dikenal sebagai reaksi substitusi elektrofilik aromatik atau SEA. Lalu, mengapa benzena mengalami substitusi, bukan adisi? Jawabannya ada di slide selanjutnya. Nah, benzena ini memiliki kestabilan aromatik yang sangat tinggi akibat delokalisasi elektron pi. Jika terjadi reaksi adisi, kestabilan aromatik akan rusak. Nah, oleh karena itu, benzena lebih memilih substitusi agar aromatisitasnya tetap terjaga. Nah, pada substitusi benzena ini terdiri atas 2 substitusi, yaitu yang pertama monosubstitusi dan yang kedua disubstitusi. Kalian tahu nggak monosubstitusi apa? Nah,
Monosubstitusi merupakan reaksi substitusi pada suatu senyawa, khususnya benzena, di mana hanya satu atom hidrogen pada cincin benzena digantikan oleh satu atom atau satu gugus substituen, sehingga menghasilkan senyawa benzena dengan satu substituen. Dalam konteks benzena, monosubstitusi terjadi melalui reaksi substitusi elektrofilik aromatik dan produk yang dihasilkan disebut benzena monosubstitusi. Kalian tahu kan, mono itu artinya satu, nah jadi produk yang dihasilkan itu juga satu. Misalnya, klorobenzena, nitrobenzena, atau toluena. Pada monosubstitusi ini menghasilkan 4 jenis reaksi, yaitu yang pertama ada nitrasi, yang kedua sulfonasi, yang ketiga halogenasi, dan yang keempat ada alkilasi. Selanjutnya, kita akan membahas monosubstitusi reaksi nitrasi. Monosubstitusi pada reaksi nitrasi adalah reaksi substitusi elektrofilik aromatik pada benzena, di mana satu atom hidrogen pada cincin benzena digantikan oleh satu gugus nitro atau NO2 sehingga dihasilkan nitrobenzena sebagai produk utama. Nah, pada reaksi ini, benzena itu direaksikan dengan asam nitrat pekat atau HNO3 dengan bantuan asam sulfat pekat atau H2SO4 sebagai katalisnya. Pada asam sulfat ini berperan membentuk ion nitronium atau NO2+, yaitu elektrofil kuat yang akan menyerang cincin benzena. Nah, mekanismenya yaitu dimulai ketika ion nitronium menyerang awan elektron di benzena membentuk kompleks sigma atau ion arenium yang bersifat tidak aromatik sementara. Selanjutnya, satu proton H+ dilepaskan dari cincin sehingga aromatisitas benzena kembali dan terbentuk nitrobenzena. Karena hanya satu atom hidrogen yang digantikan oleh gugus NO2, maka reaksi ini disebut monosubstitusi. Secara keseluruhan, monosubstitusi pada nitrasi benzena menghasilkan satu senyawa nitrobenzena tanpa merusak struktur cincin aromatik benzena. Selanjutnya kita akan melihat reaksi dari nitrasi. Nah, bisa dilihat nitrasi merupakan reaksi substitusi atom H pada benzena oleh gugus nitro dan menghasilkan nitrobenzena. Di sini reaksinya yaitu benzena plus HNO3 menghasilkan nitrobenzena plus H2O. Selanjutnya yaitu kita akan membahas monosubstitusi reaksi sulfonasi. Apa itu monosubstitusi sulfonasi? Nah, monosubstitusi pada reaksi sulfonasi adalah reaksi substitusi elektrofilik aromatik pada benzena, di mana satu atom hidrogen pada cincin benzena digantikan oleh satu gugus sulfonat atau SO3H sehingga terbentuk asam benzena sulfonat. Nah, pada reaksi ini, benzena itu akan direaksikan dengan asam sulfat pekat atau H2SO4 atau oleum atau H2SO4 plus SO3. Nah, reagen tersebut akan menghasilkan elektrofil SO3 yang kemudian akan menyerang awan elektron pi pada cincin benzena. Nah, serangan ini membentuk kompleks sigma atau ion arenium yang bersifat tidak aromatik sementara. Selanjutnya, satu proton H+ akan dilepaskan dari cincin benzena sehingga aromatisitasnya akan kembali dan terbentuk asam benzena sulfonat sebagai produknya. Nah, karena hanya satu atom hidrogen pada benzena yang digantikan oleh satu gugus SO3H, maka reaksi ini juga disebut monosubstitusi. Ciri khas penting dari sulfonasi adalah bahwa reaksinya bersifat reversibel, sehingga gugus SO3H dapat dilepas kembali pada kondisi tertentu, seperti pemanasan dengan air. Nah, dengan demikian, monosubstitusi pada reaksi sulfonasi menghasilkan benzena monosubstitusi tanpa merusak cincin aromatiknya. Selanjutnya kita akan melihat reaksinya. Nah, di sini
Sulfonasi merupakan reaksi substitusi atom H pada benzena oleh gugus sulfonat dan menghasilkan benzena sulfonat. Bisa dilihat, ketika benzena direaksikan dengan H2SO4 akan menghasilkan benzena sulfonat dengan H2O. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang monosubstitusi reaksi halogenasi. Apa itu monosubstitusi halogenasi? Monosubstitusi pada reaksi halogenasi adalah reaksi substitusi elektrofilik aromatik pada benzena, di mana satu atom hidrogen pada cincin benzena akan digantikan oleh satu atom halogen seperti Cl atau Br, sehingga dihasilkan halobenzena. Pada reaksi ini, benzena akan direaksikan dengan halogen seperti Cl2 atau Br2 menggunakan katalis asam Lewis seperti FeCl3 atau FeBr3. Katalis ini berfungsi untuk membentuk elektrofil kuat, yaitu ion halonium atau Cl+ atau Br+. Elektrofil ini kemudian menyerang awan elektron pi pada cincin benzena dan membentuk kompleks sigma atau ion eronium yang bersifat tidak aromatik sementara. Setelah itu, satu proton H+ dilepaskan dari cincin benzena sehingga aromatisitasnya akan kembali dan terbentuk klorobenzena atau bromobenzena. Karena hanya satu atom hidrogen yang digantikan oleh satu halogen, maka reaksi ini juga disebut monosubstitusi. Dengan demikian, monosubstitusi pada reaksi halogenasi menghasilkan benzena monosubstitusi atau halobenzena tanpa merusak struktur cincin aromatik benzena. Selanjutnya kita akan melihat reaksi dari halogenasi. Bisa dilihat, halogenasi merupakan reaksi substitusi atom H pada benzena oleh golongan halogen seperti F, Cl, Br, dan I dan menghasilkan halobenzena. Bisa dilihat, ketika benzena direaksikan dengan Cl2, FeCl3 akan menghasilkan halobenzena plus HCl. Selanjutnya kita akan menerangkan tentang monosubstitusi alkilasi. Monosubstitusi pada reaksi alkilasi adalah reaksi substitusi elektrofilik aromatik pada benzena, di mana satu atom hidrogen pada cincin benzena digantikan oleh satu gugus alkil sehingga dihasilkan alkilbenzena. Pada reaksi ini, benzena direaksikan dengan alkilhalida menggunakan katalis asam Lewis. Umumnya, katalis ini berupa AlCl3. Katalis AlCl3 akan membantu membentuk elektrofil berupa ion alkil atau R+. Elektrofil ini kemudian akan menyerang awan elektron pi pada cincin benzena dan membentuk kompleks sigma atau ion arenium yang bersifat tidak aromatik sementara. Selanjutnya, satu proton H+ dari benzena akan dilepas sehingga aromatisitasnya kembali terbentuk alkilbenzena. Misalnya, toluena jika gugus alkilnya adalah CH3. Karena hanya satu atom hidrogen yang digantikan oleh satu gugus alkil, maka reaksi ini disebut monosubstitusi. Seperti reaksi-reaksi yang sebelumnya, hanya satu atom hidrogen yang digantikan oleh satu gugus alkil. Perlu diketahui bahwa reaksi alkilasi Friedel-Crafts cenderung menghasilkan polisubstitusi karena gugus alkil bersifat mengaktifkan cincin benzena. Oleh karena itu, kondisi reaksi harus dikontrol agar tetap terjadi monosubstitusi. Selanjutnya kita akan melihat reaksinya dari alkilasi. Dapat dilihat, alkilasi merupakan reaksi substitusi atom H pada benzena oleh alkil halida dan menghasilkan alkilasi benzena. Di sini, benzena direaksikan dengan AlCl, AlCl3 akan menghasilkan alkilasi benzena plus HCl.
Selanjutnya kita akan membahas disubstitusi. Apa itu disubstitusi? Disubstitusi merupakan reaksi substitusi pada senyawa aromatik, khususnya benzena, di mana dua atom hidrogen pada cincin benzena digantikan oleh dua atom atau dua gugus substituen. Nah, hasil reaksinya disebut benzena disubstitusi. Pada benzena disubstitusi ini, posisi relatif kedua substituen pada cincin benzena menjadi penting, yaitu yang pertama ada orto, yaitu posisinya di 1-2 atau berdampingan. Yang kedua ada meta, posisinya yaitu ada di 1 dan 3, dan yang ketiga yaitu ada para, di mana posisinya itu ada di 1 dan di 4 atau berseberangan. Nah, disubstitusi umumnya terjadi setelah benzena mengalami monosubstitusi terlebih dahulu. Gugus substituen pertama akan memengaruhi arah substitusi berikutnya, yaitu pengarah orto, para, atau meta. Selanjutnya kita akan melihat contoh struktur orto, para, dan meta. Nah, bisa dilihat ini struktur orto. Tadi disebutkan kan, orto itu ada di posisi 1 dan 2 atau berdampingan. Nah, ini 1, ini 2. Nah, mereka akan berdampingan. Bisa dilihat orto atau O. 1, 2 disubstitusi. Nah, yang kedua ada meta. Sebelumnya tadi meta dijelaskan bahwa posisinya ada di 1 dan 3. Bisa dilihat di posisinya ada di 1, ini 2, dan ini 3. Jadi ada di 1 dan 3. Bisa dilihat meta atau M 1, 3 disubstitusi. Dan yang terakhir ada para. Penjelasannya sebelumnya yaitu para posisinya di 1 dan 4 atau berseberangan. Bisa dilihat ini misal 1 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, bisa dilihat berseberangan ya mereka. Kalau selama satunya di sini, berarti nanti satunya di sini. Pokoknya nanti mereka berseberangan. Nah, ini para atau P 14 disubstitusi. Oke teman-teman, itulah penjelasan dari saya tentang materi senyawa benzena. Semoga kalian paham materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.